suami bunda yang lagi selingkuh itu nggak akan mau mendengarkan bunda sebelum dia itu melewati satu momen ini. Nah, momen apa sih? Dan gimana caranya biar suami di sini tuh melewati momen itu? Oke, temukan jawabannya di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah. Oke, bun, tunjukkan pada saya di sini ya. Suami yang ketika udah selingkuh nih, udah kena pengaruh negatif dari wanita lain, tapi masih mau dengerin istrinya. Oke, apakah ada? Saya kira 99% itu nggak ada. Yang ada itu biasanya suami keras kepala, ya, sulit menerima masukan, bahkan pengennya itu menang sendiri. Apalagi jika si pelakor ini sudah main pelet, main susuk, ya, ngirim sihir, guna-guna dan sebagainya, sehingga aura mata batin suami itu tertutupi oleh energi aura negatif pelakor. Wah, itu malah makin sulit bun untuk menerima masukan dari istri dan makin gak percaya sama istri. Berkali-kali bunda ngomong bener soal pelakor, itu gak akan dia percaya. Bahkan beribu kali bunda menasihati suami, itu gak akan dia dengerin. Kenapa begitu? Ya, dalam kondisi semacam ini, suami itu hatinya sedang ada di pihak pelakor, bun. Dan dalam kondisi semacam ini, mata, telinga, hatinya itu sudah ditutup rapat-rapat dari siapapun, termasuk kita, istrinya sendiri. Bahkan dalam kondisi yang penuh dengan aura negatif ini, suami tuh bisa jadi melihat kita kayak musuhnya loh bun. Dan kalau sudah begini, maka ya solusinya itu bukan lagi dengan menasehati, menceramai, atau ngasih tahu suami, karena itu bakalan percuma. Biasanya kalau semakin bunda di sini paksa-paksa, wah ini suami justru akan makin ilfil sama bunda. Namanya juga lagi gelap mata ya bun. Lalu pertanyaannya, sampai kapan sih fase seperti ini akan berlangsung? Kira-kira kapan suami bisa membuka hatinya lagi untuk mendengarkan istri? Dan apa yang perlu dilakukan istri di momen seperti ini? Oke, kalau saran saya, yang biasanya di sini juga sudah dipraktekkan oleh klien-klien saya, bun. Saya minta klien saya untuk berhenti menasehati, berhenti memberi masukan, berhenti ngomelin suami, dan berhenti memaksakan diri untuk mengatur suami. Nah, ini tujuannya untuk apa? Pertama, dengan berhenti mengejar suami, maka bunda nggak akan menguras tenaga dan pikiran lagi buat sesuatu yang memang udah mentok. Bunda akan lebih hemat energi. Udah cukup usaha lahiriahnya ya. Yang kedua, image kita sebagai musuh dari suami dan pelakor itu pelan-pelan akan lenyap, bun. Kan sebelumnya ketika suami masih ada dalam pengaruh negatif pelakor, kita kan lebih banyak dianggap musuh ya oleh suami, bun. Tiap suami melihat kita dan kita masih cawe-cawe nih soal perselingkuhannya, ya pengen menasehati, pengen ngasih tahu suami, ya otomatis suami akan resisten dan secara spontan itu melindungi dari nasihat kita. Nah, begitu kita berhenti menasehati, maka akan ada sesuatu yang berubah dalam hal bagaimana suami di sini melihat kita. Nah, image kita sebagai musuh suami dan pelakor itu akan pelan-pelan memudar di benaknya. Proses perubahan image ini itu perlu ditunjang ya dengan ikhtiar spiritual kalau bunda ingin jauh lebih cepat ya. Kenapa? Karena cara suami melihat kita itu banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya non-fisik, alias yang sifatnya ruhani. Makanya di sini saya tuh biasanya mewajibkan klien-klien saya untuk melakukan buka aura di rumah dengan memanfaatkan sarana cincin Anira. Nah, jadi waktu-waktu yang biasanya kita pakai untuk menceramahi suami, nah ini kita ganti dengan terapi zikir buka aura secara mandiri di rumah dengan wasilah cincin Anira. Tujuannya supaya aura bunda itu bisa lebih fresh, karena energinya itu selalu diperbarui dan disegarkan setiap hari. Nah, ritual ini saya sarankan untuk dilakukan sehari 2 kali ya, kalau bunda ingin hasilnya itu lebih cepat dan lebih maksimal. Semakin sering, semakin baik. Tapi yang paling penting adalah
Bunda di sini menghayati proses masuknya berkah energi cincin Anira saat Bunda sedang melakukan aktivasi energi dengan zikir aura. Nah, nanti pelan-pelan ya, seiring dengan perubahan energi aura dalam diri Bunda yang semakin positif, maka cara pandang suami ke Bunda itu akan jauh lebih berbeda. Kok bisa? Iya, Bun. Karena selubung energi negatif yang menutupi mata batinnya tadi itu akan terkikis pelan-pelan oleh energi aura Bunda yang sekarang sudah jauh lebih positif. Nah, di momen ini saran saya tunjukkan sikap-sikap yang bersahabat dan terkesan merangkul suami Bunda. Ya, entah itu dengan ngajak ngeteh bareng, ngobrolin hal-hal yang sifatnya ringan, ngajak bercanda bareng, makan berdua, dan sebagainya. Nah, momen-momen quality time seperti inilah yang nanti akan membantu Bunda untuk melunturkan energi aura negatif pelakor dalam diri suami. Kenapa? Ya, karena dengan momen berkualitas inilah suami di sini akan semakin kena nih Bun sama aura positif yang Bunda miliki dari berkah energi cincin Anira tadi. Usahakan sebisa mungkin Bunda dan suami itu bisa sampai ketawa bareng ya Bun. Kalau Bunda dan suami sudah bisa ketawa bareng, maka itu artinya setengah hati suami itu sudah ada di Bunda. Maka artinya posisi Bunda sudah tidak lagi berlawanan dengan suami, tapi dia itu sudah satu tim sama Bunda. Nah, kalau sudah begini, nanti insya Allah ikhtiarnya akan lebih mudah lagi Bun. Karena biasanya suami Bunda akan mulai melihat selingkuhannya dengan akal sehatnya, ya, mengingat aura negatifnya di sini sudah mulai terkikis oleh aura positif dari Bunda. Dan seringnya di fase ini suami mulai melihat kekurangan-kekurangan si pelakor yang sudah keluar semua sifat aslinya. Entah itu sifat aslinya dia sebagai wanita yang pemarah, yang culas, licik, curang, egois, tuh semuanya akan keluar Bun. Nah, disinilah posisinya nanti itu akan berubah, dimana Bunda akan dilihat suami sebagai sosok yang ada di pihaknya dan pelakor akan dilihat sebagai musuh bersama. Ya, kalau sudah begini, nanti proses ikhtiarnya akan jauh semakin mudah untuk Bunda. Oke, saran saya di sini Bunda perbanyak ucapan-ucapan yang baik, ya, kata-kata yang positif, kata-kata yang menyanjung ego suami Bunda, dan ungkapan-ungkapan yang apresiatif dan sebagainya. Ini tujuannya ya untuk menguatkan bonding antara Bunda dan suami, sehingga aura Bunda dan suami ini makin selaras dan suami tetap satu tim sama Bunda. Dan di tahap ini biasanya tinggal nunggu hitungan hari atau minggu aja nih Bun, suami akan mantap untuk memutuskan selingkuhannya. Tentu kalau tidak ada aral melintang. Nah, makanya di fase-fase ini zikir dan doanya Bunda sama Allah itu jangan sampai putus ya. Kawal terus Bun, pepet terus ya lewat ikhtiar jalur langit, supaya Allah berikan taufik dan hidayah ke hati suami untuk segera tegas dalam meninggalkan selingkuhannya. Baik, buat para sahabat Bunda yang ingin dibimbing dalam berikhtiar sampai di titik ini, bahkan sampai suami memutuskan selingkuhannya, ya insya Allah saya siap membantu para sahabat Bunda ya, bimbingan secara privat dan profesional. Langsung saja Bunda bisa hubungi WA Mbak Dinda dengan mengklik link WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Baik, semoga apa yang saya sampaikan di video ini bisa men-charge kembali semangat dan rasa optimisme Bunda kepada Allah, dan semakin menguatkan keyakinan bahwa selalu ada cahaya di ujung lorong yang gelap. Baik, saya Bunda Ayu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.